Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, orang yang taat ibadah dan bisa masuk surga itu adalah hal yang lumrah. Atau sebaliknya, orang yang banyak dosa dan masuk neraka itu pun lumrah. Tapi betapa herannya kita apabila ada orang yang taat ibadah, rajin berbuat amal kebaikan, tapi sulit masuk surga, dan pintu surga tertutup baginya. Tentu hal ini mengundang pertanyaan bagi kita, kok bisa? Apa yang menyebabkan orang tersebut sulit masuk surga, padahal dia taat ibadah dan rajin berbuat amal kebaikan? Dalam hal ini tidak mungkin hal tersebut terjadi apabila tidak ada penyebabnya. Mungkin saja ada dosa atau kesalahan yang dianggap sepele, dianggap tidak apa-apa, tapi ternyata dosa atau kesalahan tersebut dampaknya sangat buruk, yaitu sulit masuk surga walaupun orang tersebut taat ibadah. Nah, para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, baiklah, dalam video ini akan saya sampaikan 5 orang yang sulit masuk surga sebelum dosa atau kesalahannya diselesaikan. Yang pertama, orang yang tidak bertegur sapa dengan sesama muslim lebih dari 3 hari. Maksudnya, dalam hubungan sosial masyarakat sesama muslim, apabila terjadi keretakan dan terjadi permusuhan atau pertengkaran dan menimbulkan putus hubungan, tidak saling menyapa, jangan sampai lebih dari 3 hari, harus segera berdamai. Apabila tidak berdamai dalam waktu 3 hari, konsekuensinya sangat berat. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis, dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis, lalu diberikan ampunan pada hari itu semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali 2 orang yang tidak bertegur sapa. Dikatakan kepada malaikat, tariklah ampunan dari kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dalam hadis tersebut Allah menarik ampunan bagi kedua orang muslim yang berseteru sampai mereka berdamai. Itu artinya selama tidak berdamai, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berarti pintu surga tertutup untuk kedua muslim yang berseteru sampai mereka berdamai. Nah, untuk itu akan jauh lebih baik apabila sesama muslim yang berseteru segera berdamai, jangan sampai keburu ajal tiba, karena sebuah urusan apabila diselesaikan di akhirat sangatlah rumit. Karena untuk mencari orang di akhirat tentunya tidak mudah. Itu yang pertama, orang yang sulit masuk surga, yaitu orang yang tidak bertegur sapa dengan sesama muslim lebih dari 3 hari. Selanjutnya yang kedua, orang yang melakukan kejahatan kepada sesama muslim. Sekecil apapun kejahatan yang kita perbuat di dunia akan menghambat langkahnya untuk menuju pintu surga. Kejahatan ini bisa dalam arti mencuri harta orang lain, menzolimi orang lain, serta kejahatan-kejahatan lainnya, dan ini tidak terselesaikan di dunia sampai terbawa ke akhirat, maka akan berbahaya bagi perjalanan kita di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, apabila kaum mukmin lolos dari neraka, maka ditahan di atas jembatan antara surga dan neraka, lalu diberlakukanlah kisos atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap sesama mereka di dunia. Apabila mereka telah dibersihkan dan disucikan dari dosa-dosa, mereka diizinkan untuk masuk surga. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh
salah seorang di antara kamu lebih mengenali tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Nah, apabila kita pernah punya kesalahan, pernah mengambil barang orang lain tanpa izin, segera kembalikan barang itu kepada orangnya. Atau kita pernah merampas harta warisan bukan hak kita, segera kembalikan harta tersebut. Atau kita pernah menyakiti orang lain, segera minta maaf. Lakukanlah islah di dunia mumpung kita masih hidup. Jangan sampai masalah kita belum terselesaikan di dunia, kita keburu meninggal, dan tentunya itu akan memberatkan langkah kita menuju pintu surga. Itu yang kedua, orang yang melakukan kejahatan kepada sesama muslim. Selanjutnya yang ketiga, orang yang sulit masuk surga, yaitu orang yang menutup pintu rumah dari orang-orang miskin. Sabda Nabi SAW, "Wahai manusia, barang siapa di antara kamu menangani suatu urusan, lalu ia menutup pintunya dari orang-orang Islam yang membutuhkan bantuan, maka Allah akan menghalanginya untuk masuk pintu surga." Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, dari hadis tersebut kita bisa ambil pelajaran, apabila ada orang miskin butuh bantuan kita, jangan sampai kita mengabaikannya. Sebisa mungkin bantulah. Ada panitia pembangunan masjid datang minta sumbangan, sebisa mungkin bantulah. Atau apa saja urusannya, dikala orang lain butuh bantuan, sebisa mungkin kita usahakan untuk membantunya. Dan apabila kita tidak bisa membantunya, sampaikanlah dengan kata-kata yang baik. Apalagi kalau kita punya posisi jabatan yang kebetulan menangani hal seperti itu, bantulah orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita menutup pintu, tidak mau membantu, maka ancamannya sangat berat dan fatal. Sesuai hadis Nabi tadi, Allah akan menghalanginya untuk masuk pintu surga. Selanjutnya yang keempat, orang yang menumpuk-numpuk harta kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, ternyata sebagian besar orang yang memasukinya adalah kaum miskin. Dan ternyata orang-orang kaya tertahan untuk menjalani perhitungan." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin akan memasuki surga sebelum orang-orang kaya di antara mereka separuh hari, yaitu 500 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Wallahu a'lam. Sungguh sangat lama sekali yang digambarkan dalam hadis tersebut, yaitu 500 tahun. Dikala orang-orang fakir sudah lebih dulu masuk surga, orang-orang kaya masih menunggu lama karena hartanya dihisap dengan sangat teliti. Untuk itu, menumpuk-numpuk harta adalah hal yang keliru, apalagi hartanya campur aduk antara yang halal, yang haram, dan yang subhat. Tentunya akan menjadi batu sandungan di akhirat kelak. Dan dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh mempunyai harta, boleh, tapi dapatkan harta tersebut dengan cara yang halal dan gunakan harta tersebut untuk ibadah kepada Allah. Perbanyak sedekah, perbanyak infak, dan lain-lain. Jangan pelit, supaya pertanggungjawabannya mudah di akhirat. Itu yang keempat, orang yang menumpuk-numpuk harta kekayaan. Selanjutnya yang kelima, orang yang sulit masuk surga, yaitu orang yang mempunyai hutang dan belum dibayar. Samurah bin Jundub radhiyallahu an berkata, Nabi SAW melakukan sholat subuh lalu bertanya, "Apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulan?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya temanmu tertahan di depan pintu surga karena hutang yang ditanggungnya." Hadis riwayat Ahmad. Dari keterangan tersebut bisa kita jadikan perhatian khusus, dikala kita punya hutang, segeralah untuk membayarnya.
Jangan sampai kita meninggal di saat kita masih punya tanggungan hutang yang belum dibayar. Selesaikan semua urusan hutang ini di dunia, jangan sampai terbawa ke akhirat. Karena itu akan mempersulit kita untuk masuk ke surga sebelum hutangnya dibayar. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, itulah 5 orang yang sulit untuk masuk surga walaupun orang ini taat ibadah, rajin berbuat amal kebaikan, dan lain-lain. Dikarenakan masih mempunyai urusan atau masalah yang belum terselesaikan. Untuk itu jangan dianggap sepele dan mulai dari sekarang ayo kita benahi kehidupan kita supaya kita lancar baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.